Di pedalaman Brazil, Ana dan Paulo menyusuri rimbunnya hutan Amazon berdua saja. Ana bersikeras untuk terus maju, sementara Paulo justru merasakan firasat buruk seolah hutan ini menolak kehadiran mereka dan lebih baik mereka angkat kaki. Firasat itu makin menjadi ketika mereka mendengar sesuatu bergerak-gerak di atap mobil, membuat Paulo sigap mengangkat senjatanya, namun begitu Ana menyingkap tirai jendela. Di sisi lain, dua pria misterius yang mengintai bergegas ke perahu mereka begitu melihat Ana pergi, berniat membuntutinya diam-diam. Tapi rencana itu berantakan ketika sesuatu menghantam lambung perahu dari bawah dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut, tapi tetap melangkah meski rasa takut menguasai. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Anaconda, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Tom Gormican, serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. California, tempat seorang videografer bernama Doug tengah bersemangat menceritakan gagasan atau lebih tepatnya khayalan tentang monster yang bergerak keluar dari saluran pembuangan sebuah kota. Sayangnya, khayalan itu terpotong oleh kliennya yang menegaskan mereka hanya butuh video pernikahan biasa tanpa embel-embel horor. Doug terpaksa menelan kekecewaan itu diam-diam, menyembunyikan betapa hampa rasanya menyaksikan mimpi besarnya kembali dipatahkan. Now, can you do that for us or not? Di tempat lain, seorang aktor figuran bernama Griff mencoba menghidupkan sedikit baris dialog yang ia dapat dengan gaya khasnya sendiri. Sang sutradara justru menegur keras dan menyuruhnya membawakan dialog itu sesederhana mungkin tanpa improvisasi. Dan karena masih bersikeras berimprovisasi, Griff pun ditendang dari lokasi syuting. Cut! Jesus, I think we gotta fire this guy. Can we get... Setelah itu, Griff melangkah keluar dan matanya tertumbuk pada sebuah poster lawas, film yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang menikmati masa kejayaan di era 90-an. Bersamaan dengan itu, ia teringat akan sebuah pesan suara yang belum didengarkan, yaitu pesan dari Doug, sahabat lamanya, yang mengucapkan selamat atas pekerjaan baru sambil menanyakan kapan ia akan pulang mengunjungi kota kelahiran mereka. Sementara itu, hari kerja Doug ditutup dengan omelan bosnya yang kesal karena Doug mencoba menawarkan konsep film horor kepada klien, padahal usaha mereka murni jasa penyelenggara acara. Sang bos sebenarnya paham Doug pernah bermimpi menjadi sutradara besar, tapi ia tetap mendesak Doug untuk berpijak pada kenyataan sebab bisnis keluarga itu kelak akan jatuh ke tangannya. Begitu tiba di rumah, Doug disambut kejutan besar. Seisi rumah penuh teman dan kerabat telah menunggunya untuk sebuah pesta ulang tahun. Secara mengejutkan, Griff hadir membawa kado istimewa berupa rekaman film pendek yang dulu pernah mereka buat bersama-sama semasa kanak-kanak. Ketika kaset itu diputar, tawa memenuhi ruangan menyaksikan versi kecil diri mereka mengenakan kostum orang dewasa berlari ketakutan dari seorang teman yang menyamar jadi monster. Are you all Damn, we've been watching. for us? We're trapped. What the hell are we gonna do? Keesokan harinya, Doug dan Griff makan siang bersama Kenny dan Claire, dua kawan lama yang juga ikut ambil bagian dalam film konyol masa kecil. Di tengah obrolan, Griff tiba-tiba melontarkan kabar mengejutkan bahwa ia berhasil memperoleh hak cipta atas waralaba Anaconda yang legendaris. Ia punya rencana besar menggarap ulang film itu secara independen bersama teman-temannya, dan Kenny serta Claire langsung menyatakan kesediaan mereka untuk terlibat. Doug di sisi lain menolak mentah-mentah karena harus menanggung pekerjaan tetap dan tanggung jawab keluarga. Malam itu, Doug mendapati putranya asik menonton rekaman film masa kecil mereka. Sang istri menyadari raut wajah Doug berubah berbinar setiap kali matanya melirik ke layar, sehingga ia mendorong suaminya untuk menerima ajakan Griff, namun Doug tetap stay dengan penolakannya.
Keesokan harinya, Doug kembali disibukkan dengan proses penyuntingan video pernikahan terbaru dan di titik itulah ia benar-benar merasakan betapa suramnya rutinitas yang ia jalani selama ini. Tanpa pikir panjang, ia mengendarai mobilnya menuju rumah Griff dan menyatakan kesiapannya bergabung dalam proyek tersebut. Yang lebih gilanya lagi, semangat yang membuncah membuatnya mampu merampungkan naskah skenario dalam waktu singkat. Saat berkumpul kembali, Doug menjelaskan bahwa proses syuting membutuhkan waktu 3 minggu dengan anggaran sekitar $2 juta. Rombongan itu pun mendatangi sejumlah bank untuk mengajukan pinjaman, tapi tawaran yang mereka terima jauh dari kata cukup. Mau tidak mau, Doug harus merombak total naskahnya hingga kebutuhan dana menyusut menjadi hanya $43.000. Untungnya, teman-teman justru semakin menyukai arah cerita yang baru ini. Kenny khususnya menyambut proyek ini dengan antusiasme berlebih setelah kehilangan pekerjaan di perusahaan video pernikahan. Ia dipecat karena ketahuan mabuk berat saat bertugas. Lalu, saat hari keberangkatan tiba, putra Doug menyerahkan sebuah hadiah kecil. Yes. What? I love it. It's much better. Rombongan itu akhirnya mendarat di sebuah kota kecil di Brazil dan bertemu Santiago, pawang ular yang mereka sewa lewat telepon. Santiago mengajak mereka ke truknya dan memperlihatkan ular peliharaannya, hewan yang dulu nyaris mati di sungai tercemar limbah tambang liar sebelum ia selamatkan dan rawat hingga pulih. Ketika rombongan mencoba mendekat untuk melihat lebih jelas, Not cute. Santiago memperingatkan bahwa anakonda liar di sungai tersebut berukuran jauh lebih besar dan menurutnya jika tertangkap lebih baik mati dililit anakonda daripada ditelan ular sebesar itu hidup-hidup. Bersama dengan itu, di kota yang sama, Ana berusaha membaur dengan kerumunan untuk menghindari kejaran para pria misterius. Ia mencuri sebilah pisau dari sebuah kedai demi berjaga-jaga, lalu menyadari pria di sampingnya tergeletak mabuk dengan kunci perahu pun ada di hadapan. Saat mendekati perahu dengan niat kabur, Ana justru mendapati rombongan Doug sedang memuat peralatan syuting ke perahu yang sama. Ternyata mereka telah menyewanya lebih dulu. Bersama dengan itu, Santiago melempar kotak berisi ular ke gudang perahu hingga kotak itu rusak. Demi menyamar, Ana mengarang cerita bahwa ia sempat berbicara dengan sang pemilik perahu yang merupakan ayahnya lewat telepon, namun kini sang ayah dilarikan ke rumah sakit hingga perjalanan harus dibatalkan. Rombongan menjelaskan tidak ada lagi perahu yang bisa disewa, sembari membagikan kisah mimpi mereka dan memohon bantuan. Melihat para pengejarnya kian mendekat, Ana pun akhirnya mengiyakan tawaran itu dan buru-buru menyuruh semua orang naik agar bisa segera kabur. Begitu menyadari Ana telah kabur, para pengejarnya mendatangi seorang penjaga dermaga untuk meminta catatan seluruh perahu yang berangkat dalam 3 jam terakhir demi melanjutkan pengejaran. Keesokan harinya, proses syuting resmi dimulai di sebuah lokasi air terjun. Adegan antara karakter Claire dan Griff, perdebatan soal menjelajahi hutan yang ternyata mirip sekali dengan percakapan Ana dan Paulo beberapa hari sebelumnya. Jalan cerita film mereka berkisah tentang seorang ahli biologi yang menyewa pemburu ular untuk melacak anakonda yang telah membantai seluruh keluarganya. Di sela-sela istirahat syuting, Doug rajin merekam momen-momen di balik layar. Ia bercerita tentang impiannya membuat film, mengungkap bahwa dulu ia dan Griff pernah berencana pindah bersama ke Los Angeles, rencana yang kandas karena hanya Griff yang benar-benar berangkat. Sementara itu, Santiago membagikan seluruh pengetahuannya tentang kebiasaan anakonda kepada Kenny dan keduanya sibuk merekam serangkaian gambar dari sudut pandang sang ular. Di sisi lain, keromantisan mulai tumbuh antara Griff dan Claire, memancing godaan Kenny yang tahu keduanya pernah berpacaran, tapi Claire bersikeras. Hubungan mereka kini murni profesional belaka. Namun seiring waktu dan kedekatan karakter yang mereka perankan, percikan lama itu perlahan kembali menyala dalam dirinya. Suatu malam, Doug memuji chemistry luar biasa antara Griff dan Claire. Griff menjelaskan bahwa bekerja bersama sahabat-sahabatnya memberinya gairah yang tak pernah ia rasakan di lokasi syuting produksi besar yang kaku dan hanya mengejar bayaran. Saat makan malam bersama, mereka asik mendiskusikan ide adegan aksi sambil mempraktekkan gerakannya masing-masing, membuat Ana sadar bahwa ia kini dikelilingi sekumpulan orang aneh. Just full on. And you go, boom, toma! Crack it. Jesus, not bad.
Beberapa waktu kemudian, saat semua orang terlelap, ular milik Santiago berhasil kabur dari kotak yang retak dan Santiago mengaku telah memperbaiki kotak dan berjanji kejadian serupa tak akan terulang. Kenny mulai curiga karena Santiago tak pernah sekalipun menunjukkan sertifikat resmi sebagai pawang ular profesional. Meski begitu, tak ada waktu untuk mencari pengganti, sehingga rombongan terpaksa tetap mengandalkannya. Keesokan harinya, Griff bersiap dalam rekaman adegan bersama sang ular. Namun ketika Santiago meletakkan ular itu terlalu dekat dengan wajahnya, padahal adegan tersebut menurut Doug sangat penting, tapi nahas ular itu justru terkena baling-baling perahu dan tewas seketika. Santiago menangis histeris menyaksikan pemandangan menyayat hati tersebut. Malam itu juga, Santiago menggelar ritual pemakaman untuk sang ular. Griff yang menganggapnya berlebihan justru membuat Santiago murka dan mengusirnya dari upacara. Tak jauh dari sana, salah satu pengejar Anna berhasil menemukan perahunya. Ia sempat menelpon atasan, namun sebelum sempat melaporkan lokasi, perhatiannya teralihkan oleh suara aneh dari dalam air. Tak lama kemudian, Griff meminta maaf kepada Santiago dan keduanya berbaikan sambil minum bersama. Griff menumpahkan kekecewaannya atas perjalanan karir yang tak kunjung membaik, membuat Santiago merasa iba dan berjanji akan menangkap ular baru demi menuntaskan film ini dengan syarat Griff ikut menemaninya. Keduanya langsung membawa senter dan melangkah masuk ke hutan dengan Griff yang terus terlonjak kaget oleh suara sekecil apapun. There's snakes around here. I can feel it. Santiago yang fokus pada tugasnya terus melangkah maju tanpa sadar meninggalkan Griff jauh di belakang. Di dalam air, anaconda diam-diam mulai membuntuti. Griff yang menyadari dirinya sendirian langsung panik mendengar pekikan burung dan berlari kembali ke arah perahu. Sementara itu, Santiago yang sudah cukup jauh masuk ke rawa menyalakan suar dan beberapa waktu kemudian, Griff menjelaskan semua dan mengutarakan kecemasannya pada Doug karena Santiago belum juga kembali. Doug mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa Santiago seorang profesional yang kemungkinan besar akan muncul esok pagi. Di sisi lain, Kenny diam-diam mencuri obat haram milik Santiago untuk dicampur dengan minuman haramnya. Lalu beberapa jam berselang, kekhawatiran Griff terbukti benar sehingga semua orang meninggalkan perahu untuk mencari Santiago. Bersamaan dengan itu, salah satu pengejar Anna naik ke perahunya dan mendapatinya kosong melompong, lalu mengirim anak buahnya masuk ke hutan. Kenny mengaku bisa memandu teman-teman menembus hutan, padahal sebenarnya ia benar-benar tersesat. Doug tiba-tiba terkejut melihat sebuah van camping tersembunyi di balik semak, tapi begitu diperiksa, kendaraan itu kosong. Tak lama kemudian, suara gaduh mengejutkan mereka. Hanya Anna yang mampu bertindak cepat memperingatkan mereka untuk segera kabur. Griff bergegas ke kursi kemudi, mencoba menyalakan mesin, tapi gagal. Kenny menjelaskan bahwa van jenis ini punya baterai cadangan yang mudah dilepas. Ia sebenarnya paham cara memperbaikinya, tapi penglihatannya terlalu kabur akibat kondisinya saat ini. Doug murka mendapati Kenny kembali mengkonsumsi alkohol dan obat di tengah situasi genting, lalu memutuskan turun tangan sendiri. Dengan hati-hati, ia keluar dari van dan mengendap menuju kap mesin, membukanya tanpa menimbulkan suara berisik. Baterainya berhasil diperbaiki dalam sekejap dan Doug pun menutup kap mesin dengan lancar. Namun, begitu Griff menyalakan mesin, van pun melaju kencang menembus hutan, meninggalkan sang monster di belakang. Para pengejar Anna yang melihat sorot lampu langsung melompat ke sepeda motor mereka untuk mengejar. Teman-teman ingin memanggil bantuan begitu melihat mereka, tapi Anna melarang keras. Saat Claire mendesak penjelasan, Anna mengatakan bahwa para pria itu adalah penambang emas ilegal yang membunuh siapapun yang memasuki wilayah mereka. Tak lama kemudian, para pengendara motor mulai melepaskan tembakan. Anna sigap meraih senjata dari kompartemen van, memecahkan kaca jendela, dan membalas tembakan ke arah para pengejar. Yes! Keep rolling!
Ketika Van akhirnya tiba di tepi sungai, teman-teman bergegas menuju perahu, sementara Anna justru mengambil arah berbeda. Seorang pria misterius tiba-tiba muncul, mengarahkan senjata sambil menanyakan keberadaan Anna. Dari belakangnya Anna muncul. Where is she? Anna kemudian menjanjikan bahwa mereka semua bisa selamat asalkan terus bergerak ke arah utara. Griff enggan pulang begitu saja dan Doug memahami kekecewaannya, meski situasi sudah terlampau berbahaya untuk diteruskan. Kembali sendirian di kamarnya, Doug menatap hadiah dari sang putra untuk mencari inspirasi, lalu mulai menulis ulang naskah dengan menjadikan Anna sebagai tokoh aksi utama. Keesokan paginya, ia memperlihatkan naskah baru itu kepada teman-temannya. Kini ceritanya berputar pada seorang ahli biologi dan pemburu ular yang pencariannya terganggu oleh kemunculan para penambang emas ilegal. Rombongan menyukai ide segar itu dan sepakat melanjutkan syuting sembari terus bergerak ke utara. Anna pun setuju membantu dan Doug begitu antusias melibatkannya dalam banyak adegan, sesuatu yang membuat porsi Griff dan Claire kian menyusut. Suatu malam, Griff dan Claire minum berdua sambil menggerutu tentang naskah baru yang membuat mereka merasa tersisih dari proyek sendiri. Griff juga mengeluh merasa seperti seorang pecundang, tapi Claire meyakinkannya bahwa tak pernah ada kata terlambat untuk memulai dari awal. Keesokan paginya, Griff menghadang Doug dan mempertanyakan keputusannya menjadikan Anna bintang baru, memicu pertengkaran sengit di antara mereka. Perdebatan itu terhenti oleh suara aneh saat serombongan perahu mewah melintas di dekat mereka. Doug bertanya apakah mereka juga sedang syuting, dan seorang wanita menjawab mereka tengah menggarap ribut resmi Anaconda untuk Sony. Griff tak punya pilihan selain mengaku telah berbohong soal kepemilikan hak cipta tersebut sejak awal. Doug marah pastinya, sementara Griff balas berkilah bahwa kebohongan itu diperlukan agar Doug mau ikut sebab Doug selalu lumpuh oleh ketakutan, persis seperti saat ia menolak ikut pindah ke Los Angeles dulu. Bukannya tenang, tapi malah naik pitam, sehingga Doug langsung memecat Griff di tempat dan Griff menjawab santai bahwa ia memang sudah berniat keluar dari proyek ini. You're fired. What? You're fired. Because I quit already. Ia mengemasi barang-barangnya dan pergi menggunakan perahu kecil, tak menghiraukan Claire yang mencoba mencegahnya. Tak lama berselang, Griff terkejut mendapati seluruh armada perahu milik tim Sony telah hancur berantakan. Seorang wanita muncul dari dalam hutan meminta tolong, namun sebelum Griff sempat bergerak menyelamatkannya, Oh my God! Oh my God! di tempat lain, Kenny dan Claire menyadari perahu mereka berhenti bergerak. Doug memberitahu mereka bahwa Anna telah menemukan lokasi bagus untuk adegan berikutnya, tapi keduanya menilai itu terlalu beresiko. Apalagi tanpa Griff, mereka enggan melanjutkan syuting. Tiba-tiba, Anna mengacungkan senjatanya. Everyone off the boat now! Saat rombongan melangkah masuk hutan, sosok pria misterius kembali muncul di kejauhan. Tak lama setelahnya, Griff yang baru kembali menyadari ada perahu kecil bersandar di samping perahu Anna. Ia memeriksanya dan menemukan kotak berisi senjata, membuatnya sadar bahwa para pengejar Anna kini berada sangat dekat. Di dalam hutan, Anna menggiring ketiga temannya menuju sebuah dermaga tua yang terbengkalai, memaksa mereka memindahkan sejumlah tas berat. Ketika Doug mengintip isi salah satu tas, ia menemukan tumpukan emas dan kebenaran pun akhirnya terkuak. Ya, Anna rupanya seorang penyelundup dan para pria yang selama ini mengejarnya tak lain adalah polisi atau agen rahasia. Doug melemparkan satu tas ke air sebagai bentuk perlawanan, tapi momen heroiknya terhenti saat sang polisi berhasil menemukan mereka. Polisi itu memaksa Anna menjatuhkan senjata, melempar borgol ke tanah dan menyuruhnya memasangkan sendiri. Lalu pada saat yang sama, Doug segera memarahinya sambil membeberkan seluruh kebenaran, tepat ketika Anna berhasil merebut kembali senjatanya. Saat polisi itu mencoba melakukan hal serupa, Anna lebih dulu menembaknya mati dengan satu peluru. Claire berusaha menyadarkan Anna dari kegelapannya, namun sia-sia. Sebagai gantinya, sisanya segera kabur hingga akhirnya sadar mereka telah tersesat di tengah hutan. Doug mendapati seekor laba-laba merayap di kakinya, membuat semua orang panik dan menendangnya menjauh. Pria itu menangis histeris, mengaku digigit laba-laba dan tak sanggup melanjutkan perjalanan. Kenny menjelaskan cara terbaik mengatasi gigitan serangga adalah dengan air seni dan menawarkan diri untuk melakukannya. Sayangnya, ia tak bisa buang air sambil berdiri, sehingga harus disiasati.
Setelahnya, rombongan melanjutkan perjalanan dan Doug meminta maaf kepada Griff atas pertengkaran mereka sebelumnya. Ia mengakui rasa cemburu yang selama ini terpendam karena Griff cukup berani mengejar mimpinya, sementara ia sendiri tidak. Momen mengharukan itu tiba-tiba terputus karena You do not have a choice. Come on. tak lama kemudian, Griff menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya Doug, mengatakan seharusnya dialah yang menjadi korban karena perjalanan ini adalah idenya sejak awal. Kenny mengamati sekitar dengan teropong dan memastikan perahu sudah dekat, namun mereka harus melintasi padang terbuka yang luas, posisi yang akan membuat mereka sangat rentan tanpa pengalih perhatian. Tiba-tiba terdengar suara berisik dan ketiganya menoleh untuk mendapati tubuh Doug tergeletak berdampingan dengan bangkai seekor babi hutan. Kenny memeriksa nadinya dan tak menemukan denyut sehingga ia mengusulkan memanfaatkan tubuh Doug sebagai umpan pengalih perhatian. Ketiganya lalu mulai berlari sambil terus waspada terhadap kemunculan anaconda. Begitu monster itu akhirnya muncul, mereka terkejut bukan main menyaksikan Doug tiba-tiba sadar ternyata ia masih hidup. Teman-teman berteriak memperingatkan kedatangan anaconda. Oh, shit! Ah, shit! 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 Rombongan itu berlari tanpa henti hingga menemukan tempat yang cukup aman. Griff meminta maaf kepada Doug, mengakui bahwa yang paling berarti baginya adalah bisa kembali bekerja bersama sahabat-sahabatnya. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di tepi sungai dan menemukan lokasi syuting Sony yang telah luluh lantak. Griff mengambil sebuah radio dan mendengar suara berdesis dan Ice Cube, aktor ternama dari film Anaconda sebelumnya, muncul dari kegelapan sambil menembakkan lebih banyak suar untuk menahan laju sang ular. Ia lalu memandu rombongan menuju persembunyian di dalam bangkai sebuah perahu rusak. Teman-teman Doug sempat minta berselfie ria dengannya sebelum ia menyerahkan sebuah pistol suar dan pergi mencari korban selamat lainnya. Doug menyadari lokasi syuting ini dipenuhi peralatan efek khusus yang bisa mereka manfaatkan untuk membunuh sang ular, sehingga mereka pun menyusun rencana untuk merekam pertarungan pamungkas sebagai bagian dari film mereka sendiri. Okay. Lalu setelah semuanya siap, Griff dan Doug melompat ke atas mobil golf, berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing kedatangan sang anaconda. Come get us, asshole! Tepat saat Kenny dan Claire berhasil menyambungkan kembali kabel untuk mengembalikan sinyal, Griff menekan tombol detonator, namun tak terjadi apa-apa. Kenny baru sadar ia lupa menghidupkan bagian mesin di sisinya dan segera memperbaikinya, lalu Getting closer! Getting closer! Oh, God! Go now! Hit it now! Die, you giant snake! sayangnya ular itu pulih dengan cepat dan terus mengejar mereka. Keempat sahabat itu berusaha kabur, namun mendapati diri mereka terjebak di jalan buntu tanpa jalan keluar. Tak lama, anaconda tiba dan Griff pun mengangkat pistol suarnya sambil mengucapkan kalimat dari film masa kecil mereka dulu. Tanpa ragu, Doug melompat dan menghujamkan piala kecil pemberian putranya untuk mengakhiri riwayat sang monster selamanya. Adegan berpindah mungkin beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Doug dan Griff menayangkan hasil karya mereka di sebuah festival kecil di kota kelahiran mereka. Sambutan penonton begitu meriah, dan kemudian saat kredit film bergulir, muncul sebuah pesan khusus untuk mengenang Santiago. Sayangnya, pihak Sony mengirimkan surat peringatan resmi kepada Doug dan kawan-kawan sehingga film itu tak pernah bisa tayang resmi di bioskop manapun. Claire dan Griff akhirnya menikah tak lama kemudian dengan Doug yang menyutradarai video pernikahan mereka dan mengemasnya menjadi sebuah film horor pendek. Griff terus menjalani karir sebagai aktor figuran di berbagai produksi besar, sementara Kenny akhirnya berhasil menguasai cara buang air kecil sambil berdiri.
Film pun ditutup dengan menampilkan pada suatu hari Doug membuka pintu rumahnya dan terperangah mendapati Jennifer Lopez, bintang dari film Anaconda terdahulu, berdiri di hadapan. Wanita itu mengaku telah menonton film reboot garapan Doug dan sangat terkesan hingga ia ingin Doug menyutradarai proyek produksi resminya kelak dan tamat. Ada adegan tambahan yang menampilkan Santiago perlahan membuka matanya dan ternyata entah bagaimana ia masih hidup. Ini sebenarnya bukan kebetulan belaka. Jauh sebelum insiden itu terjadi, Santiago melontarkan teori bahwa Anaconda kerap membiarkan mangsanya tetap hidup untuk sementara agar bisa disantap 2 kali. Teori tersebut terbukti benar bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga pada Doug yang sempat dianggap tewas di tengah hutan sebelum akhirnya terbangun kembali. Sebuah ironi manis yang menutup kisahnya dengan sentuhan humor gelap khas film ini. Pertemuan dengan kru produksi reboot resmi Anaconda di sungai pun menyimpan lebih banyak drama dari yang terlihat sepintas. Hampir seluruh kru itu turut menjadi korban keganasan sang Anaconda, meski hanya satu di antara mereka yang benar-benar tampak dilahap di layar, nasib sisanya sengaja dibiarkan gantung, terbuka bagi kalian yang mau menafsirkan sendiri. Namun dari kekacauan itu, muncul 2 sosok penyintas yang mengejutkan. Ice Cube, salah satu bintang Anaconda 1997, yang sempat menyelamatkan Doug dan kawan-kawan sebelum kembali masuk ke hutan untuk mencari rekan-rekan lamanya. Dia sempat menyebut bahwa Jennifer Lopez dan Eric Stoltz turut berada di lokasi syuting itu. Lalu ketika ending, terungkap bahwa Ice Cube berhasil selamat, nasib Eric Stoltz dibiarkan tak terjawab. Sementara Jennifer Lopez dipastikan turut lolos dari maut, kelak menjadi sosok yang mengetuk pintu rumah Doug dan menariknya ke proyek produksi resmi berikutnya. Sementara itu, kebenaran tentang Ana pun jauh lebih rumit dari sekedar pelarian biasa. Selain membawa rahasia soal emas selundupan, Ana sejak awal memang tengah diburu oleh aparat kepolisian yang menyamar sebagai ancaman misterius di sepanjang cerita. Ironisnya, meski ia sempat membunuh salah satu petugas dengan tangannya sendiri, pada akhirnya baik Ana maupun seluruh polisi yang mengejarnya sama-sama tewas di rahang sang Anaconda. Ya, memang sudah seharusnya predator itu tak pandang bulu memilih mangsa. Di balik semua kekacauan, teror, dan komedi gelap sepanjang perjalanan, inti cerita ini sebenarnya sederhana, yaitu persahabatan. Perjalanan Griff adalah soal bertahan hidup dari ular raksasa, dan juga soal menyadari betapa jauh ia telah pergi dari orang-orang yang paling ia sayangi selama bertahun-tahun demi mengejar karir di Hollywood. Keterbukaannya kepada Claire menyalakan kembali percikan cinta yang lama padam, sementara keberaniannya menghadapi Anaconda demi melindungi teman-teman menjadi bukti nyata pertumbuhan karakternya. Kepercayaan diri yang pulih itu bahkan turut membantunya mendapatkan kembali peran di serial drama polisi yang dulu ia bintangi di Los Angeles. Pada akhirnya, kisah tentang 4 sahabat yang nekat membuat film sendiri ini justru berubah menjadi kisah tentang bagaimana mereka bercengkrama kembali sambil mewujudkan cita-cita masa lalu yang tertunda. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!